Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Baik, Mitra Muslim, Anda masih bersama Ranah Publik dan semakin ramai diskusi kita pagi hari ini ya tentang haluan ideologi Pancasila. Dan kalau tadi ada anggota legislatif atau Pak Amin ya dari fraksi PKS, sekarang saya bersama dengan Pak Pri Handoyo Kuswanto dari Rumah Pancasila. Pak Pri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri, dan ini diskusi tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya lihat tulisan-tulisan Pak Pri cukup kritis tentang ini nih. Termasuk Pak Pri nyebut ini bagian dari pengkhianatan terhadap negara proklamasi. Maksudnya gimana Pak Pri? Ya, jadi gini ya, sebetulnya kalau kita bicara ideologi Pancasila, itu bukan Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Ideologi Pancasila itu kan di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Ideologi itu adalah kumpulan dari ide-ide atau gagasan-gagasan negara berdasarkan Pancasila. Jadi oleh pendiri negeri ini, gagasan dan ide-ide itu diuraikan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita ngomong ideologi Pancasila adalah undang-undang dari pembukaan, batang tubuh, sampai penjelasannya. Karena di penjelasan itulah yang menjelaskan pokok-pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekarang ini saya melihat nggak ada orang yang ngomong seperti ini, nggak ada. Yang diamandemen adalah ideologi Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme. Nah sekarang ini dipersuguhkan dengan itu. Sehingga kalau kita lihat pilkada, pilpres, pemilu itu, semua itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara itu tidak sesuai. Dan justru menurut aku bertentangan. Nah sekarang ini yang menjadi masalah, kalau yang seakan-akan belum tuntas, itu kan Pancasila diseret ke 1 Juni. Padahal 1 Juni itu adalah konsep tentang Pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno. Setelah itu, Dr. Rajiman membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Maka lahirlah Piagam Jakarta 22 Juni. Nah ini terus bergulir ketika Soekarno menjadi Ketua Perumus Undang-Undang Dasar 45. Terjadi di sana juga sangat dinamis perdebatannya. Maka sila pertama yang ketuhanan dengan di pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini masuk ke alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi Pancasila yang final itu ya 18 Agustus. Bahkan Bung Karno mengakui ini sebagai dasar proklamasi 17 Agustus 1945. Ya. Pak Pri, kalau misalnya kita hubungkan dengan RUU ini, kalau kita hubungkan dengan RUU haluan ideologi Pancasila, ini permasalahan di RUU ini apa? Katanya ideologinya berbau komunis, kemudian mengkhianati Pancasila. Itu di mananya titik? Ya jelas. Ya. Lah wong ideologi itu kan harusnya di atas. Wong Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum kok di-downgrade menjadi undang-undang. Padahal Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Makanya Pancasila terletak di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak bisa di-downgrade menjadi undang-undang itu. Ini persoalan ini harus clear ini. Masalah haluan ideologi Pancasila itu tidak perlu. Karena ini sama saja menghilangkan arti ideologi tadi yang saya jelas. Ideologi itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini loh masalahnya.
menjadi ruwet ketatanegaraan kita. Karena waktunya sudah Gimana? mepet sekali, mungkin simpulan dari kenapa masyarakat sipil kemudian menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Ya jelas menolak, karena sama saja Pancasila itu di-downgrade, tidak jadi ideologi negara kalau begitu. Karena Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Kok bisa dijadikan undang-undang itu loh. Ini yang masalah. Itu permasalahannya. Apalagi yang dipergunakan itu adalah Pancasila 1 Juni. Bukan Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasilanya bukan persatuan, tapi kesatuan di situ. Ini menurut saya yang menjadi riskan untuk bangsa ini. Maka wajib ditolak itu kalau menurut saya. Oke, wajib ditolak, dan saat ini masyarakat sipil melakukan diskusi-diskusi untuk pencerahan kepada masyarakat tentang ini, Pak. Kok bisa Pancasila lahir 1 Juni itu loh? Itu dasarnya apa? Wong Bung Karno sendiri aja mengatakan bahwa dia bukan pencipta Pancasila. Kita sebagai umat Islam, apakah kita rela mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu lahir 1 Juni? Ini persoalan ketauhidan. Tanpa disadari, banyak dari umat ini yang nggak ngerti soal ini. Padahal Pancasila itu tidak dilahirkan. Wong Bung Karno ngomong digali dari ribuan tahun yang ada dari budaya Indonesia. Yang sudah ada gitu ya. Dan pada waktu dia pidato saat diberi gelar Dr. Honoris Causa di UGM, dia menolak. Dikatakan sebagai pencipta Pancasila. Ini harus dipahamkan pada kita semua ini. Jangan hanya manut aja. Oh 1 Juni, semua 1 Juni. Padahal itu salah. Baik, jadi itu permasalahannya kenapa harus ditolak rancangan undang-undang ini, Pak Pri ya. Pak Pri, terima kasih sudah berbagi. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net.